Separonannya. Mas Agus sama Mas Agung kok berisik banget sih? Kayak habis lihat setan, ganggu orang tidur aja. Halo Sobat Vinky, semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya. Perkenalkan, ini adalah Iman, umurnya 26 tahun, berasal dari Pekalongan, beragama Islam dan statusnya masih lajang. Iman akan menceritakan kisah horor yang dialami oleh tetangganya bernama Agus si Kaos Biru dan Agung si Kaos Merah. Umur keduanya saat ini 40 tahunan. Keduanya hanya bertetangga saja, tidak ada ikatan saudara. Mereka sama-sama beragama Islam. Pekerjaan Agus dan Agung adalah petani. Kisah horor mereka terjadi di Pekalongan tahun 2010. Siang itu di hari Kamis, Agus dan Agung menjemur padi yang mereka panen dari sawah orang tua Agus untuk kemudian dijual ke warung langganan mereka dan hasilnya dibagi rata. Setelah selesai dijemur, kemudian padi dimasukkan ke dalam karung untuk diantar ke warung langganan mereka pada malam hari. Padinya udah beres, tinggal bawa ke warung langganan kita. Ya kira-kira jam 7 malam lah. Jangan lupa bantuin ya. Siap Gus, habis sholat isya nanti aku langsung ke sini. Lumayan padinya, lebih kalau 50 kilo. Jam 7 malam pun tiba, Agus dan Agung menuju warung beras langganan mereka dengan membawa padi yang sudah mereka karungi. Perjalanan menuju ke warung sekitar 15 menit. Setelah sampai ke warung yang dituju dan selesai menjual padinya, Agus dan Agung pulang. Di tengah perjalanan tanpa sengaja mereka menemukan seekor mentok yang cukup besar. Jika kalian tidak tahu mentok itu apa? Mentok adalah sejenis unggas yang masih kerabat dengan bebek dan angsa. Bisa cari di Google sendiri ya. Ada mentok gede tuh, kira-kira punya siapa ya? Kalau nggak ada yang punya, bawa kita aja. Halah, sikat aja Gung. Itu paling mentok nggak keurus. Mayen buat separonan. Beneran separonan ya? Mubazir mentok segede itu dilewatin, kamu bawa karung nggak? Di jok motor masih ada karung. Kamu yang nangkep, biar aku nyiapin karung. Dianggap rejeki nomplok, tanpa basa-basi mereka pun menangkapnya. Anehnya mentok itu terlihat pasrah saat ditangkap oleh Agung, tapi mereka tidak berpikir negatif sedikit pun. Rejeki nomplok nih. Mentoknya tahu kali kalau mau buat separonan. Makanya diem. Nggak sabar pengen makan rica mentok. Kalau tak makan sendiri, bisa berapa hari ya? Wah, ngawur kamu. Kok bisa sendiri? Jangan lupa perjanjian. Separonan ya, separonan ja. Ihi. Agus dan Agung berencana membagi mentok besar itu menjadi dua. Tapi anehnya karung yang berisi mentok itu semakin lama semakin membesar, tapi beratnya tidak berubah. Mereka berencana membuka karung tersebut saat sudah sampai rumah. Gung kok, dudukmu jadi mepet ke depan. Munduran dikit dong, biar enak nyetirnya. Bukan aku yang mepet,
Tapi ini karung makin lama makin gede. Mungkin kena angin. Aneh banget. Masa kayak balon, tiba-tiba jadi gede, habis kena angin. Gak taulah, beratnya juga nggak nambah. Habis ini kita cek sama-sama di rumahmu. Sampailah mereka di depan rumah Agus, dan betapa kagetnya mereka. Seekor mentok yang mereka tangkap berubah menjadi sesosok kuntilanak. Buruan buka Gus, separonan ya. Iya, cerewet. Kuntilanak itu terbang dengan menirukan kata-kata Agus dan Agung, yaitu separonan ya. Ya, sosok itu sedang mengejek Agus dan Agung yang tidak dapat apa-apa. Sepertinya dia puas sudah ngerjain Agus dan Agung. Separonannya, separonannya. Separonannya, separonannya, separonannya. Separonannya, separonannya. Au! Kuntilanak, ash! Nggak jadi separonan kita. Ha, ambil semua. Mas Agus sama Mas Agung kok berisik banget sih? Kayak habis lihat setan, ganggu orang tidur aja. Oke, itulah tadi cerita mentok gaib separonan dari Iman. Arti kata separonan di sini maksudnya setengahan, alias dibagi dua sama rata. Niat awal mentok yang mereka temukan mau dibagi dua, tapi apalah dah ternyata cuma prank dari Mbak Kunti. Pelajaran dari kisah ini adalah, jangan sampai rasa ingin memiliki membuat kita gelap mata, seperti pada kasus Agus dan Agung. Mereka memang tidak mencuri. Tapi alangkah baiknya jika menemukan sesuatu di jalan, kita jangan langsung memiliki niat untuk memilikinya, barangkali yang punya sedang kehilangan. Karena niat buruk akan berakibat buruk pula, dan jika kita menemukan sesuatu di jalan, agar selalu waspada, karena mungkin itu adalah suatu jebakan. Baik dari manusia maupun bangsa jin, yang memiliki niat khusus pada penemunya. Ya, sekian cerita dari saya. Bagi kalian yang punya cerita seram, seru, berkesan dan lain-lain, bisa berbagi lewat akun media sosial Fenki Animasi. Sekian dan terima kasih semuanya.